Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngobrol Asik untuk channel Majelis Kongres. Kongko nggak beres-beres. Asik. Kesempatan kali ini kita bersama Bang Wahyu. Bang Wahyu, nama panjangnya Wahyu apa nih? Wahyu. Wahyudi. Iya. Wahyudi Hafirudin Sadeli SHMH. Oke. Sebenarnya mau ditanya nama Sadelinya itu. Iya. Panjang itu ceritanya. Panjang itu, Bang. Berarti ada sejarahnya lagi nanti. Iya. Siapa sih sosok Sadeli? Oke. Bang Wahyu ini dia salah satu tenaga ahli dari Kementerian Desa dan Pembangunan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang Republik Indonesia. Yang ada di Kabupaten Bekasi. Iya, ditugaskan oleh Menteri Desa ya, berdasarkan SK dari Dirjen SDM Sumber Daya Manusia Kementerian Desa untuk tugas wilayahnya di Kabupaten Bekasi. Oke. Gitu, Jadi Bang. ini pekerjaan yang keren sebenarnya. Setiap hari putar-putar desa, keliling desa. Ya sebenarnya keren nggak keren sih, ya semua pekerjaan keren, cuma Oke. definisinya saja. Oh. Seperti itu. Bang, Ya siap. ada yang mau kita tanyain sebenarnya nih. Mm-mm. Desa sendiri, kenapa disebut punya pemerintahan desa? Iya. Oke. Ini sebelumnya mohon maaf nih Bang, saya pakai batik ya, orang habis kondangan tadi. Iya. Malum lah karena kita. Mantes-mantesin kamera juga nggak apa-apa kan? Nggak, ini emang kebetulan kostumnya nggak kayak gini kalau Oke. ke desa gitu kan. Kostumnya kostum Kostum macul. Jokowi, Jokowi, putih hitam. Oh, putih hitam. Iya, Oke. kan itu wujud sebagai kita sebagai pelayan ya, pelayan publik gitu kan. Pokoknya figur PNS banget lah. Gitu. Ya enggak juga sih. Oh, nggak juga. Ya, kan kalau PNS semua kan abu-abu, coklat gitu kan. Oh, iya, Biru, iya. kopri Oh, gitu. oh, oh. Tadi apa Bang pertanyaannya Bang? Pemerintah desa. Oke, pemerintah desa. Sebenarnya gini ya Bang, desa itu unik ya. Dalam artian unik itu sebelum ada sebuah regulasi yang menyatakan desa itu adalah bagian daripada pemerintahan, desa ini abu-abu gitu. Abu-abu dalam arti dibilang ada ya fungsinya tidak ada, dibilang tidak ada ya fungsinya juga cukup dominan dalam pembangunan selama ini kan gitu. Nah kembali ke sebuah eksistensi desa. Sebenarnya desa itu bukan hadir ya, bukan diadakan, bukan diciptakan, bukan. Sebelumnya memang sudah ada. Sebelum Republik ini ada. Sebelum Republik Indonesia ini merdeka di tahun 17 Agustus 1945, secara de facto maupun de jure, desa itu jauh sudah ada. Nah, tapi hanya sebatas penamaan untuk sebuah wilayah. Oke. Gitu. Oh ini desa, misalkan di Bekasi ini ada desa tua, namanya itu desa, contoh di desa Lemah Abang lah. Oke. Yang sekarang mungkin sudah tidak ada. Ada desa juga, dulu kan desa Tambun, ada Tambun Sungai Angke, dan ada juga sedikit menyeleneh, tapi memang adanya Tambun Tai Anjing kan gitu kan. Emang itu benar. Jangan ditunjuk begini Oh, anjingnya. iya, sorry Bang. Ada desa Tai itu, terus desa Sukadami kan. Ya artinya mereka sudah ada gitu. Bisa dibilang itu wilayah kuno gitu ya. Ya memang Secara wilayah. warisan desa itu warisan budaya leluhur kita ya. Oke. Ketika kerajaan itu dihilangkan statusnya oleh kolonial saat itu ya, entah itu oleh Portugis, entah itu oleh Inggris, entah itu oleh Belanda pada saat itu. Oh, maksudnya bukan dihilangkan kekuasaan, mungkin gini, wilayah itu tadinya adalah bagian dari wilayah kerajaan. Iya, Misalnya bagian, Mataram, betul, misalnya betul, Pajajaran, betul. begitu datang pedagang-pedagang dari barat ini. Ya tetap
desa mah tetap ada. Desa tetap ada Betul. gitu. Oh. Selama mungkin desa itu tidak dianggap sebagai bagian tata praja ya, tata atur dalam sebuah pemerintahan yang ada. Mungkin kalau desa itu bagi kolonial itu membahayakan dalam tata pemerintahan dia, mungkin sudah dihilangkan gitu kan, seperti itu. Tapi desa selama ini tetap lestari, tetap ada dengan konsep tujuan bahwa ya harus ada struktural wilayah yang memang dijadikan perpanjangan tangan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Nah, sebenarnya berbicara desa ini diawali oleh pada era Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang kita kenal dengan sebutan Pak SBY ya. Pada tanggal 15 Januari 2014 beliau menandatangani sebuah undang-undang bersama DPR RI, yang mana undang-undang ini yang memberikan kekuatan bahwa desa itu bagian dari sistem pemerintahan keseluruhan Republik. Betul, kesatuan negara NKRI ini gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita rancu ya. Dulu kita tahunya cuma penyebutan Republik Indonesia, sekarang kenapa jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, artinya karena itu adalah kesatuan dari desa-desa. Iya, artinya gini Pak, desa itu sebenarnya bagian kecil ya dari sistem pemerintahan kita, dari sebuah negara ini gitu. Karena sebelumnya yang kita akui, pemerintah itu memiliki tingkat sampai 3. Pemerintah tingkat 1 itu pusat, tingkat 2 itu provinsi, tingkat 3 itu kabupaten atau kota. Nah, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini tentang desa itu, secara de jure maupun de facto bahwa desa saat ini adalah pemerintah tingkat 4. Tapi tidak pernah disebut, tidak populer. Tapi tidak bisa dikatakan secara administratif bahwa pemerintah desa itu adalah pemerintah tingkat 4. Karena secara struktural administratifnya pun masih ada satu ruang bidang yang diberikan keistimewaan oleh pemerintah pusat. Artinya pemerintah pusat itu tidak menciptakan desa, tidak. Tapi pemerintah pusat itu dengan mengeluarkan undang-undang ini memberikan sebuah keistimewaan kepada sebuah desa, sehingga desa itu memiliki sebuah kemandirian gitu. Jadi sebenarnya desa-desa seluruh Indonesia bisa dikatakan sama ya dong, kayak daerah istimewa Aceh. Daerah istimewa Yogyakarta, mereka kan keistimewaan pada bidang tertentu. Betul. Nah, kalau keistimewaan desa salah satunya adalah, jadi gini, keistimewaan desa itu masuknya sebuah sistem atau sebuah asas hukum yang saya katakan. Asas hukum ini yaitu asas hukum rekognisi dan subsidiaritas. Recognition sebenarnya iya. Tapi itu nasi kuning, nasi kebuli. Artinya ini serapan sebenarnya ya. Bahasa serapan dari bahasa asing ya, recognition. Artinya recognition itu benda itu dinyatakan sah lah gitu. Diberi sebuah contoh begini, misalkan saya tanpa emblem nih. Apa sih kewenangan saya, kan seperti itu. Tapi kalau misalkan saya sudah diberikan sebuah recognition, saya diberikan sebuah mandat, sebuah keistimewaan. Entah itu jadi sheriff kalau di Amerika mah kan, saya pakai logo bintang, dengan menerima logo itu saya bisa mengatur sistem keamanan dan lain sebagainya kan, seperti itu. Hukum, betul. Nah, ketika logo sheriff itu dilepas, ya sudah, mandatnya selesai. Saya nggak bisa apa-apa kan, seperti itu. Mengatur pun saya tidak bisa. Nah, desa pun seperti itu gitu loh Bang. Ketika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu ditetapkan, maka desa memiliki sebuah label. Sebuah kewenangan. Iya, sebuah apa namanya? Kemandirian lah bahasanya. Iya, sebuah pengakuan gitu loh. Itu disebutnya wilayah desa. Ya.
recognition itu mengelola wilayahnya beserta betul dengan masyarakatnya selama batas wilayah itu. Batas wilayah itu. Gitu. Nah, ada lagi asas hukum yang tidak ada di sistem pemerintah pusat ataupun di sistem pemerintah provinsi dan kabupaten itu adalah subsidiaritas. Artinya subsidiaritas itu yaitu tadi masyarakat hukum. Jadi desa itu sebenarnya dikatakan sekumpulan masyarakat hukum. Nah, artinya kenapa dikatakan masyarakat hukum gitu? Kenapa tidak cukup masyarakat saja kan seperti itu? Karena bagaimanapun ya kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen keempat itu dikatakan bahwa memang negara kita negara hukum, Pak. Nah, amandemen keempat. Iya. Amandemen keempat. Kalau yang awal-awal nggak ada itu. Ya, penyebutan itu nggak ada. Betul. Nah, artinya begini, Pak. Artinya begini. Ada negara hukum, ada pasti masyarakat hukum. Mau tidak mau hukum kan gitu. Karena kan negara tercipta karena ada masyarakatnya. Dan sekumpulan masyarakat membentuk sebuah negara kan gitu. Nah, ketika negara hukum mau tidak mau masyarakat ada yang bagian terkecil dari sebuah negara adalah sekumpulan masyarakat. Nah, masyarakat inilah hukum yang bisa menciptakan atau bisa menciptakan hukum, bisa menjalankan hukum, bisa merubah hukum atau bahkan pun peraturan ya tidak mungkin di negara kita orang hidup tanpa sebuah hukum kan gitu. Entah itu hukum nasional, hukum normatif, hukum adat, hukum agama, bahkan ada mungkin orang ada yang meyakini ada hukum alam lah seperti itu. Seperti itu. Nah, disinilah dua asas ini yang sangat penting di desa yang memberikan sebuah kekuatan kepada desa untuk berpartisipasi dengan bahasa saya dengan real ya. Dengan real sebuah entitas yang bernama desa itu bisa membangun tanpa perlu dari pusat itu bahasanya disiram lah, dipupuk lah gitu loh. Jadi sudah menjadi sebuah otomatis lah bahasa saya otomatis. Iya, sebuah otomatis dia bisa bergerak sendiri. Gitu. Dia bisa bergerak sendiri. Antar desa. Ini yang luar biasa, antar desa. Meskipun satu desa itu atau dua desa itu atau tiga desa itu masih dalam satu wilayah kecamatan yang sama atau bahkan dalam satu wilayah kabupaten yang sama, tapi dia tetap bisa berbeda antar desa masing-masing itu. Gitu. Perbedaan dalam ciri kebudayaannya, betul. Perbedaan dalam ciri potensi ekonominya gitu. Budaya, politik, sosial, ekonomi. Ya saya katakan di desa itu pasti ada politik, Pak ya. Artinya bukan politik dalam pemahaman bukan pada tingkatan partai politik bukan. Tapi politik ibaratnya politik bagaimana masyarakat ini memiliki arah tujuan yang didasarkan atas sebuah kesepakatan kan seperti itu. Iya, menentukan kebijakan kan ada musyawarah. Nah, bermusyawarah pasti berpolitik. Oke. Itu kan pemahaman politik yang luas sebenarnya kan, bukan yang khusus untuk partai politik itu. Nah, uniknya di desa itu seperti itu. Artinya desa ini memiliki sebuah peranan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Oke. Nah, kalau ada istilah-istilah yang biasa kita dengar, ada desa wisata, ada desa adat, ada desa apa lagi tuh? Ya, ada desa teknologi, desa TIK, apa? Desa digital, gitu-gitu. Tapi nggak ada sih. Kemarin tuh baru ada penghargaan desa yang desa wisata. Desa wisata apa tuh DKI dari kampung apa yang di Jagakarsa ya, daerah Jakarta Selatan yang juara. Aduh iya, ada beberapa desa Betawi itu, iya lupa namanya lah itu. Padahal Jakarta sistem pemerintahnya Babakan. Kampung Babakan, itu Babakan Setu. Ya. Padahal di sistem pemerintahan Provinsi DKI dan kota medianya kan nggak ada desa. Nah, sebenarnya gini Pak, ini perlu dipahami bahwa saat ini penyebutan desa itu sudah menjadi sebuah penyebutan yang tidak bisa kita rubah-rubah senaknya. Artinya sudah ada rumusan yang baku, desa itu adalah A. Artinya desa itu bukan lagi B, bukan lagi C gitu kan. Jadi pemahaman yang harus kita pahami bagi semua orang yang ada di Indonesia itu sekarang tidak bisa lagi mengategorikan seenaknya
sesuai dengan pemikirannya, sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya. Desa itu bisa apa saja. Ada yang bilang bahwa desa itu adalah kampung. Desa itu adalah sebuah yang tidak ada bangunan modernnya. Ya, tidak ada bangunan beton. Ya, desa itu banyak sawahnya, nggak bisa. Sekarang semua memahami desa sesuai apa yang sudah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Bahwa desa itu adalah sekumpulan masyarakat hukum yang mengatur pemerintahnya sendiri secara mandiri dan memiliki kewenangan lokal wilayah. Itulah desa. Jadi tidak ada lagi ketika kita bertanya, Pak, desa apa? Oh, desa kampung. Ya nggak bisa. Dulu sebelum ada undang-undang bisa. Desa itu bisa disebut kampung, desa itu bisa disebut banyak sawah, desa itu bisa disebut banyak hutan gitu kan. Nggak ada lampu merah, nggak ada hotel, nggak ada gedung bertingkat gitu. Jadi Sekarang asumsi penilaian banyak orang masih menganggap kalau ya desa dan kelurahan mereka sendiri masih belum banyak paham. Nah, ya, walaupun betul. Kedudukannya sejajar atau gimana? Secara tingkatan. Secara administratif desa dengan kelurahan itu sama, Bang. Yang tingkatan level ininya pemerintahannya kayak betul. Misalnya tadi tingkat 4 betul, gitu. Bedanya betul. Kalau pejabat pemerintahan kelurahan itu ditunjuk langsung dari pemerintah daerah gitu ya. Bagian ASN dari pemerintahan daerahnya itu. Ini sih sebenarnya timbul antara, bagi saya perbedaan antara kelurahan dan desa itu timbul dari sejarah regulasi sebelumnya. Sebenarnya undang-undang desa ini, ya saya mengatakan UUD juga, undang-undang desa. Itu betul. Ada UUD 45, ada UUD saja gitu. Iya. UUD itu undang-undang desa. Lahir dari satu undang-undang yang sama sebenarnya pada saat itu. Undang-undang nomor 32 kalau nggak salah. Nomor 32 tahun 2009 kalau nggak salah. Tentang pemerintah daerah. Oke. Yang memberikan pintu sistem otonomi daerah terjadi di NKRI ini. Oke. Akhirnya keluar turunan-turunannya. Nah, yang undang-undang desa tadi. Iya, mohon maaf ya kalau saya salah ya. Kalau 32 atau 23 atau berapa? Iya, nanti direvisi kalau ya, salah. Ya. Lihat aja di Google. Nah, undang-undang ini pecah menjadi 3. Oke. Pecah menjadi 3. Spesifikasikan. Iya, yang pertama itu menjadi Undang-Undang Nomor 23 kalau nggak salah. Tahun 2014 juga. Yaitu tentang pemerintah daerah. Oke. Keluar lagi undang-undang nomor pecah nih, jadi pecah 3 kan. Undang-undang tentang pemerintah daerah dan undang-undang tentang desa. Ada satu lagi undang-undang tentang pemilihan umum kalau nggak salah itu. Oh, itu berbarengan. Iya, pecahnya tuh, itunya gitu kan. Nah, kelurahan itu lahir dari undang-undang 23 itu. Pemerintah daerah. Okay. Gitu kan. Pemerintah daerah dengan otonominya. Kan itu daerah. Jadi pemerintah daerah itu mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Nah, kelurahan di bawah naungan kabupaten dan kota. Struktur berjenjangnya jelas kan seperti itu. Dan administrasinya juga jelas. Nah, kelurahan pure di bawah naungan sistem administrasi pemerintah dalam negeri. Gitu. Oke, Ya, di bawah Kementerian dalam negeri gitu kan. Pokoknya induknya. Pokoknya dia mah puncak di pusatnya adalah Kementerian Dalam Negeri. Secara administratif, secara apapun itu hanya Kementerian Dalam Negeri. Kalau desa, patternnya kan seperti itu. Oke, patternnya. Nah, kalau desa dia sudah nginduknya undang-undang nih. Oh iya. Sejajar dengan undang-undang pemerintah daerah. Oke. Artinya pemerintah daerah dengan desa sejajar. Ya kan? Berarti Pak Bupati dengan Pak Kepala Desa bukan atas bawahan, Pak. Oh, bukan atasan bawahan. Mitra kerja dalam pembangunan di sebuah wilayah yang sama. Oke, hanya skup ruang wilayahnya yang berbeda. Ya, gitu. jadi dan begini, juga Pak. Jumlah anggaran yang berbeda. Iya. Akhirnya kewenangannya jadinya enggak juga, Pak. Terbatas kan? Enggak gitu. juga. Ada gitu. sebuah kabupaten di negara ini. Sebuah kabupaten yang pemasukan aslinya, PAD-nya, pemasukan asli daerahnya, itu saat ini kalah dengan pemasukan asli desa. Oh, iya. Bapak tahu desa Pongoh? Bapak tahu itu desa,
di Jawa, di luar Jawa Barat tentunya ya. Desa yang dikatakan desa miliarder. Dia membuka tempat wisata, income-nya luar biasa. Yang pernah viral dulu foto di bawah air sampai kepala ya itu desa Ponggo. Ada lagi satu desa, desa apa saya ya? Di mana? Di Wonosobo. Bukan, Pak. Yang desa wisatanya kalau kita datang ke sana pakai itu uang koin-koinan gitu. Bukan. Itu desa. Jadi dulu bekas tambang, Pak. Bekas galian-galian batu, galian pasir. Galian liar. Dijadiin tempat wisata sama beliau. Dan itu luar biasa itu. Sampai kepala desanya mobil dinasnya aja Alphard. Gitu. Keren. Nah, itu desa, dua desa itu ketika diadu dengan ya kabupaten yang saya ya tidak etis saya katakan gitu ya. Jauh. Nah, artinya kesetaraan ini jelas bahwa desa dengan pemerintah daerah sekarang bisa setara, Pak. Gitu. Sebagai mitra karena perannya juga sama. Iya, yang membeda betul. Sama, gitu yang membedakannya, yang hanya membedakan itu bahwa pemerintah daerah tidak memiliki sebuah asas rekognisi itu. Dan tidak ada subsidiaritas itu. Artinya pemerintah kabupaten, provinsi mah tetap partnernya adalah pemerintah pusat. Gitu. Ya, seperti pusat, itu. Berarti di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri lagi. Jadi artinya kabupaten itu tidak memiliki sebuah gaya pemerintahan yang berbeda dengan gaya pemerintahan pusat. Bahasa umumnya lah gitu. Komandonya sama. Komandonya sama, instruksinya sama, semua jelas. Metode pembuatan surat sama. Semua sama, struktural, administratifnya kan begitu. Nah, desa bebas. Selama desa itu memang tidak, ya tadi Pak, ada batasan. Sebebas-bebas desa itu tetap ada batasannya. Ada merah putihnya lah gitu lah. Ada garis merah, ada garis putihnya gitu. Ya, dengan adanya normal lah itu, pembatas lah normal. Iya, pokoknya desa itu bebas. Gini, kalau aliran musik kali, kalau desa mah indie. mungkin. Bagi saya begini, desa itu sekarang bisa berbuat apa saja. Selama desa itu tidak, tujuannya adalah membangun. Iya, selama desa itu tidak membentuk desa PKI, komunis gitu kan, desa komunis, desa liberal dan lain sebagainya. Apa? Desa komunis, desa liberal? Ya desa sesat kan bisa ya, desa sesat, desa siluman yang nggak ada desanya tapi ada anggarannya kan. Wah, gitu. Bener ada itu. Nah, ada Pak. Nah, nanti seperti itu. Nah, intinya kita berbicara desa itu sangat unik sebenarnya. Sangat unik. Dari undang-undang desa dengan pemerintah daerah itu sejajar Pak, undang-undang. Oke. Sejajar dengan undang-undang. Sekarang kita udah ngomong panjang lebar tentang desa tadi. Baliknya ke Bang Wahyunya lagi deh. Kok bisa tertarik gitu sama katakanlah profesi ini dulu mungkin juga sebagai tenaga ahli Kementerian Desa nggak banyak orang yang tahu, atau dulu awalnya gimana tuh? Sebenarnya dulu ada Pak, sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini keluar kan sebenarnya desa sudah ada dan program-program pemerintah ke desa-desa juga sudah ada. Tapi sebelum ada undang-undang, desa itu hanya sebuah wadah yang menerima sisa kucuran alokasi dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Jadi desa itu tempat pembuangan lah dulu mah. Enggak, ini mah maksudnya gini. Itu mah bicara tadi konteks desanya, gitu. Sejarahnya, strukturnya, sistemnya dan lainnya. Ini kita sekarang ke subjeknya nih, ke Bang Wahyunya. Iya, artinya saya menjelaskan bahwa sebelumnya ada sebenarnya. Sebelumnya ada namanya. Desanya memang eksis. Iya. Ada nama dulu pemerintah itu menamakan programnya PNPM gitu kan. Terus ada Kotaku, ada apalah lagi, banyak lah yang objeknya adalah sebuah desa. Dan banyak seperti itu. Nah, kehadiran saya itu ya tidak terlepas dari kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini melahirkan sebuah embrio dalam sistem pemerintahan presidensial ini, gitu kan. Dengan ada undang-undang ini maka terbentuklah pada pemerintahan Pak Jokowi. Presiden Joko Widodo ini terbentuklah sebuah embrio KL, kementerian, lembaga kementerian ini yang namanya Kementerian Desa. Digabung dengan kementerian yang sebelumnya pada zaman Pak SBY itu sudah ada, seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Transmigrasi pada saat itu. Digabunglah itu
semua itu dua kementerian itu menjadi satu badan, timbul satu yang baru, Kementerian Desa. Nah, jadi Kementerian Desa ini ya tercipta karena undang-undang desa itu. Nah, ketika Kementerian Desa ini tercipta, makanya lebih difokuskan lagi nih, lebih dikhususkan lagi, lebih distrukturkan lagi fungsi peranannya, bahwa desa memiliki induk semang gitu, seperti pemerintah kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi gitu kan, di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Nah, kenapa harus seperti itu? Kenapa harus ada Kementerian Desa? Karena ya tadi yang kita sampaikan, bahwa undang-undangnya sejajar kan gitu. Ya. Undang-undangnya sejajar, undang-undang pemerintah daerah dengan undang-undang desa ini sejajar. Artinya desa ini menjadi sebuah lembaga eksklusif gitu kan, di luar daripada organ pemerintahan yang ada selama ini. Seperti itu. Ya tujuannya sih simpel, bahwa negara ini menciptakan sebuah sistem penghormatan kepada apa yang telah diciptakan oleh leluhur kita, mungkin yang dulu memang sudah menciptakan sistem tata negara yang sudah baik gitu kan. Itu seperti itu. Mungkin kedatuan dulu mah. Iya, artinya mungkin sekarang pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah kecamatan sampai tingkat pemerintah kelurahan itu mungkin ada asupan atau ada serapan dari sistem pemerintahan kolonial dulu kan gitu. Ada distrik, ada apa namanya kalau dulu itu zaman Jepang gun. Ya, Ken. Ya artinya praja lah kan, keresidenan kan gitu. Kewedanaan. Ada kewedanaan dan lain sebagainya. Ya, kalau desa ini mungkin diambil dari kearifan lokal, lokal wisdom kita, budaya lokal kita, bahwa nenek moyang kita sudah menciptakan juga sebuah bagian sistem kemasyarakatan ini. Makanya Undang-Undang Dasar 45 juga kan menjunjung kearifan dalam bentuk budaya dan adat istiadat yang ada kan gitu. Jadi motivasinya itu mau menjalani ini. Saya motivasinya sebenarnya awalnya saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu ada. Bisa tahu? Siapa yang ngasih tahu tuh? Maksudnya begini, nggak tahu bahwa desa ini seunik ini gitu loh. Oke. Karena saya meyakini sampai saat ini pun ini adalah sebuah sistem hukum yang baru, Pak. Hukum yang tentu, jadi hukum desa ini hukum yang baru. Ya kalau misalkan hukum pidana udah banyak profesornya, Pak. Oke. Udah banyak orang yang berpendidikan S3 tentang hukum pidana. Hukum asuransi misalkan. Udah banyak orang yang lulus S3 dengan jurusan hukum asuransi. Hukum perdata ataupun hukum syariat ataupun hukum apapun itu udah banyak lah profesornya, udah banyak lah doktornya kan gitu. Tapi kalau kita berbicara hukum desa, belum ada kajiannya, belum ada yang memulai untuk buat S1-nya aja belum ada. Bapak mau lulus di mana? Hukum desa S1-nya kan gitu. Universitas yang jurusan tentang desa, tata pemerintahan desa sampai saat ini nggak ada, Pak. Jadi itu kan dalam pemerintahan dalam negeri, Pak. Oh iya. Administrasi dalam negeri. Dalam negeri. Pemerintahan Bang Wahyu, negara. Hukum apa? Ya, saya basicnya dari akademis hukum secara keilmuan. Hukum pidana. Di S2-nya saya hukum pidana, Pak. S2-nya gitu. Tapi kan basic hukum itu kan ya sebenarnya kata pengantarnya sih sama gitu kan, Pak. Oke. Keilmuan pengantarnya sama kan seperti itu. Nah, saya melihat di sini ada sebuah keunikan. Kenapa saya tertarik seperti ini? Dan mungkin juga ada sebuah kesempatan yang diberikan kepada saya. Bukannya saya yang paling paham tentang desa pada saat itu, bukan gitu. Tapi sebenarnya kita bisa melihat wajah desa itu gitu loh. Wajah desa itu dari mana bentuknya, dari mana tampilannya, itu saya bisa melihat dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu beserta turunannya gitu, Pak. Kan undang-undang ada turunannya, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, sampai peraturan kepala desa itu sendiri. Desa sendiri bisa bikin perdes ya. Iya. Peraturan desa. Jadi sebenarnya gini, Pak, untuk melihat sebuah desa dengan secara keseluruhannya, sebenarnya kita nggak perlu turun ke desa juga sih, gitu. Kita nggak perlu turun ke desa juga sebenarnya untuk melihat desa. Cukup kita membuka regulasi-regulasi yang mengatur tentang desa, sebenarnya kita sudah mendapatkan gambaran umumnya.
kan gitu. Tapi kan kalau kita tidak turun langsung ke desa pun juga kadang-kadang teori dengan praktek kan berbeda, beda, kan seperti itu. Nah, kalau pengalaman nih selama jadi tenaga ahli yang mendampingi desa-desa yang ada di Kabupaten Bekasi, ada pengalaman unik apa kira-kira? Ya banyak, lucu? Pak. Ya kalau lucu mah tiap hari sih lucu gitu kan. Kenapa mereka lucu? Ya gini, maksudnya begini, Pak. Dengar-dengar gitu, banyak desa yang ragu-ragu, yang takut untuk menggunakan anggarannya karena mereka Enggak, ya itu kalau itu begini, Pak. Saya mencoba mengajak kepada semua orang-orang berpikir secara logis saja. Kalau kita melihat undang-undang tentang desa ini kan baru keluar 2014 kemarin, Pak. Kalau dihitung usia seorang manusia dari 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 baru 7 tahun, Pak. Belum remaja juga. Kalau kita lihat seorang anak dengan usia 7 tahun, kita kasih masih banyak merabanya gitu. Kita kasih soal yang ngejelimet aja dia udah nggak nyanggup kan gitu, Pak. Mereka mah intinya anak 7 tahun mah lagi senang-senangnya mainan gitu kan. Kamian. Seperti itu. Nah, sama, Pak, desa juga seperti itu. Nah, itu lucunya bagi saya. Ketika desa kita paksakan dengan sistem yang sesuai dengan undang-undang yang ada, baku undang-undang yang ada, mereka nggak akan sanggup. Nah, gini Bang, sekarang kita masuk pertanyaan kedua deh. Pertanyaan berikutnya tadi kan udah ngebahas desa dari perspektif akademisnya, perspektif hukumnya, atau dari sudut pandang pemerintahan itu apalah definisi umum. Ini jadi pertanyaan menariknya juga. Ini sejak kapan sih? Maksudnya dimulainya itu bagaimana waktu itu Bang Wahyu bisa masuk sebagai profesi kayak gini nih atau pekerjaan ini gitu? Ya sebenarnya bukan sebuah pilihan ya. Choice. Ya karena pada saat itu juga saya benar-benar sebelumnya kan saya punya sebuah pekerjaan ya, sebuah profesi lah dalam hal ini, dan gitaris. Iya, gitaris heavy metal gitu. Dan saya tidak pernah bersentuhan dengan sebuah desa pada saat itu, Pak. Artinya ini sebuah attraction bagi saya, daya tarik gitu. Ketika pada saat itu ya mungkin di awal juga orang nggak tertarik dengan semua urusan desa gitu kan. Karena selama ini orang melihat desa itu adalah sebuah ya ada dan tiada tadi kan, dibilang ada tapi nggak ada, dibilang ada tapi nggak ada gitu kan. Iya, bagi saya itu sebuah attraction, daya tarik saya untuk masuk seperti itu, dan ternyata ini adalah sebuah profesi yang memang tidak jauh dari profesi saya yang sebelumnya, yaitu profesi saya yang sebelumnya kan banyak bergerak di bidang bantuan-bantuan hukum juga, advokasi. Iya, advokasi, terus sosialisasi, terus juga ya beberapa pemberdayaan kepada masyarakat yang ada. Nah itu aja sih. Lalu begitu saya masuk, saya juga masuk juga nggak terlalu dalam di awalnya pada sebuah desa seutuhnya gitu. Saya masuk itu hanya sebatas sebuah, mungkin bisa dikatakan di bidang kulit-kulitnya aja. Enggak, artinya di bidang manajerialnya saja. Di bagaimana memanage sistem. Betul, artinya pemerintahan desa. Artinya saya sebagai sebuah komunikator, kalau sebuah penghubung. Ya. Antara pemerintah desa. Komunikator lah saya katakan. Kenapa? Artinya ketika desa memiliki sebuah sistem yang baru ini, mungkin asing bagi orang desanya juga, dan juga asing bagi pemerintah daerahnya juga. Fasilitator berarti. Iya. Mungkin fasilitator bahasa umum, tapi bagi saya pribadi saya komunikator. Nokia dong. Iya. Ya seperti itu Bang. Nokia itu kan
connecting people. us, ya, connecting people, gitu kan. Jadi menyambungkan dua orang yang tidak saling mengenal atau tidak saling mengetahui sebelumnya menjadi tahu, menjadi mengenal. Nah, itu Jangan-jangan curhat ketemu pasangannya dulu deh, connecting people by Nokia dulu. enggak sih. Oh, enggak juga. Saya dulu pemakai user Ericsson. Oh, user Nanti Ericsson. dikasih bip gitu ya. Gitu. Karena kan kita nggak ada sponsor, nggak ada endorse dari dua itu kan. Oke. Iya, ya Jadi itu awalnya gitu tuh di attraction itu aja. artinya bahwa seolah-olah desa ini menarik saya. Karena emang Gitu. malah sebenarnya emang nggak ada antusias untuk cari-cari tahu profesi ini gitu diniatin. Ya ini sebenarnya gitu, enggak. profesi saya ini dan profesi kebanyakan yang ada di desa ini memang baru. Baru. Saya katakan baru gitu. Dan awalnya dulu malah nggak ada bayangan. Oh gila, ternyata gue sekarang jadi Nggak tenaga ada. ahli Kementerian Desa. Iya, gitu. artinya desa itu menimbulkan banyak dampak ya. Dampak positif bagi saya ya profesi yang baru gitu kan. Ya seperti Secara pundi-pundi? ya enggak juga sih. Oh enggak juga ya. Iya. Ya, standar-standar aja lah. Ya kalau kita berbicara gini, Pak. Kalau kita berbicara, kita bekerja dalam sistem pemerintahan. Kalau sistem pemerintahan kita pemerintah dalam arti ini di sebuah negaranya kaya, ya mungkin pundi-pundi itu ada gitu. Ya, tapi kan kita ketahui lah bahwa negara kita memang seperti ini adanya gitu, Pak. Adanya Iya. apa ya? Desa pun Ya saya adanya melihat- begitu-gitu aja. Ya, saya melihat kalau kita berbicara desa, kita berbicara desa. Orang yang hidup di desa, ya orang pada tahu lah taraf ekonominya, taraf penghidupannya seperti apa gitu. Padahal source-nya sumber daya di desa itu banyak ya. Sangat banyak. Kecuali kalau kementerian saya itu bukan kementerian desa, Pak. Kementerian kota. Mungkin lebih besar pundi-pundi dan lebih besar ininya gitu. Tapi saya tidak melihat seperti itunya. Saya melihat ini adalah sesuatu hal yang baru pada saat itu. Dan saya melihat ini sebuah peluang. Belum banyak orang-orang yang menguasai hal itu. Dan akhirnya jadi passion sendiri. Ada Motivasi, semangat, Pak. motivasi Menjadi dan semangat. motivasi bahwa negara ini secara supranya ya, secara bagian-bagiannya gitu ya. Artinya kalau negara ini adalah tubuh kita, ternyata masih banyak tubuh kita ini yang perlu pincang, yang masih pincang. iya, lah. perlu dibangun, perlu diperbaiki, perlu dirubah, perlu ditambahkan gitu, Pak. Ya Itu agar adalah desa. ya salah satu contoh misalkan negara ada tubuh kita, desa itu mungkin contoh adalah telunjuk kita gitu loh. Nah, telunjuk kita lihat nih lurus atau tidak, oh bengkok gitu kan, Pak. Ya kita urut atau Urut. nah untuk apa? Bengkak ketujuh. Nah, artinya telunjuk ini walau bagaimanapun sangat penting bagi bagian tubuh kita ini. Nah, itu negara itu seperti itu. Jadi saya mengambil dari sebuah quote. Kata bijak nih. Ya, Kata bijaknya saya siapa juga nih? nggak tahu nih. Kata Saya bijak juga siapa? belum pernah melihat, belum pernah mendengar gitu. Apakah benar beliau ini mengatakan seperti itu? Tapi saya yakini mungkin ada benar ya. Ini dari almarhum founding father kita, Bung Karno. Bung Hatta. Oh, Bung Hatta. Bung Hatta mengatakan bahwa jadilah lilin-lilin kecil untuk menerangi. Ketika lilin-lilin kecil ini banyak, Pak, otomatis akan menerangi dengan jelas juga. Kolektif gitu. lah. Iya. Ya. Itu. Ya itu quotes itu diambil dikatakan ibarat desa. Desa itu banyak di pinggiran-pinggiran ibu kota ini kan, di pinggiran kota menjadi bagian kecil lah dari sebuah negara. Tapi ketika mereka memiliki sebuah kemandirian dalam segi segala segmentasi pembangunan yang ada, maka desa-desa ini akan menerangi negara ini gitu. Di kabupaten sendiri ada Kabupaten mana ini, Pak? Bekasi, Kabupaten Bekasi kita ada bagusnya jelas nih. 180 desa, 7 kelurahan. 7 kelurahan. 180 desa itu semua berkoordinasi sama Bang Wahib. Iya. Capek dong. Ya sebenarnya capek nggak capek, Pak. Ini sudah menjadi sebuah
tugas ya bagi saya. Semua kepala desa pertanyaan sama tuh. Enggak lah. Oh enggak. Mohon maaf ya sebelumnya karena kita memahami dalam konteks ini desa itu masih sangat jauh lah dengan sistem pemerintahan yang ada di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Artinya apa? Di desa itu masih banyak kelonggaran-kelonggaran, pengampuan, keringanan. Oke. Contoh misalkan di sistem pemerintahan kabupaten. Artinya di kabupaten itu sudah sangat jelas. Ada namanya tingkatan-tingkatan dalam fungsional jabatan. Eselon. Ada eselon, ada golongan, kan gitu. Nah, eselon dan golongan itu dihitung dari tingkat pendidikan dan pengalaman kerja, kan seperti itu. Kalau di desa enggak, Pak. Bapak lulusan apapun, SMP kejar paket ABC D gitu ya. Selama dia dipercaya oleh masyarakat dan didukung oleh masyarakat untuk memimpin, dia langsung menjadi seorang pemimpin, kan gitu, Pak. Yang mana pemimpin itu kategori di dalam sistem pemerintahan kabupaten, provinsi ataupun pusat. Pemimpin itu ya harus yang berpengalaman, sudah melalui sekolah kepemimpinan ataupun eselonnya sudah tinggi, pengalaman kerjanya sudah berpengalaman terbukti gitu. Tapi kalau di desa tidak, Pak. Ya iya kan bagaimana masyarakatnya kan. Iya. Karena kan artinya langsung. Uniknya di desa itu saya tidak melihat kepada kecerdasan IQ ataupun tingkat intelijensi dalam akademis juga tidak dilihat. Yang penting mampu. Kepala desa itu iya mampu mengayomi masyarakatnya. Betul. Gitu. Dan terkadang yang menjadi masalahnya adalah ketika sumber daya manusia kepala desanya itu di bawah sumber daya masyarakat sendiri. Oh, jadi kesulitannya di situ. Iya. Dan kadang juga ada juga masalah juga ketika masyarakatnya sumber dayanya itu lebih rendah daripada pemikiran kepala desanya itu. Konsep kepala desa terlalu jauh. Nah, tidak diterima juga kan oleh masyarakat yang belum bisa ngejar. Ya itu gitu loh, Pak. Jadi uniknya di situ sih. Jadi lelah letih lesunya ketika saya kunjungan ke desa itu selama ini ya setiap hari kan? Enggak juga sih, Pak. Oh, enggak juga. Enggak juga. Enggak hampir setiap hari. Karena desa pun tidak setiap hari. Dalam menemukan atau menjalankan sebuah kegiatan-kegiatannya gitu. Tapi untuk pelayanan masyarakat pun ya memang setiap hari gitu. Tapi tergantung wilayah sih. Kalau Kabupaten Bekasi ini kan saya membagi 2 wilayah sebenarnya. Wilayah utara dan wilayah selatan. Timur barat itu garis pemisah yang mungkin tidak perlu ya. Artinya dua pembagian ini yang saya lihat cukup 2 itu saja. Budayanya yang mempengaruhi juga dalam karakteristik wilayah utara dan selatan itu memiliki ciri sendiri yang mempengaruhi gaya kepemimpinan pada desa tersebut. Oke. Seperti itu. Ya contoh misalkan desa di wilayah selatan, gayanya kan gaya lebih ke arah budaya santuy, saya katakan kan. Apa tuh maksudnya santuy? Santuy itu slow gitu. Oh, slow aja. Iya, slow aja. Oh, udah tenang ya, Pak. Ya, kalau udah tenang semua desa. Bagi saya itu semua desa. Jadi ciri khas orang Bekasi gitu. Iya, udah tenang. Ada persoalan. Udah tenang, selalu dijawab dengan udah tenang ya. Iya. Dan udah tenangnya orang Bekasi. Betul. Nah, artinya faktanya tenang udah. Tenang aja dulu. Persoalan beres nanti. Iya. Nah, saya melihat karakter inilah yang membentuk kepemimpinan dan karakter-karakter yang membentuk sebuah desa itu, Pak. Oke. Last question. Apa nih question? Mungkin dengan question. Mungkin ada yang bisa disampaikan motivasi atau apalah gitu buat teman-teman yang seusia, yang sebaya atau yang junior nih, kalau mau bisa masuk ke dunia seperti Bang Wahyu ini, misalnya sebagai pendamping desa atau sebagai tenaga ahli Kementerian Desa, ada nggak yang bisa disampaikan? Sebenarnya gini, Pak. Sebenarnya kita semua masyarakat pada umumnya
dalam hal ingin turut serta atau berpartisipasi dalam melakukan perbantuan kepada desa atau ingin membangun desanya sendiri, sebenarnya bagi saya tidak perlu menjadi seorang tenaga ahli seperti saya. Tidak perlu juga menjadi seorang pendamping seperti rekan-rekan saya yang ada di desa, wilayah-wilayahnya. Karena undang-undang desa ini sudah sangat jelas memberikan ruang kepada siapapun, orang perorangan ataupun kelembagaan ataupun perkumpulan apapun itu dibuka ruang seluas-luasnya untuk bisa ikut serta dalam hal pembangunan, pemberdayaan, apapun yang ada di desa gitu loh Pak. Jadi saya pengen ngebangun desa saya gitu misalkan, tapi saya bukan pendamping desa, udahlah, nggak usah saya bangun desa saya, nggak juga. Jadi artinya undang-undang itu memberikan dalam hal perbantuan dan pendampingan itu siapapun, apapun, dalam bentuk apapun, secara pribadi, secara posisi pekerjaan profesi saya, ya saya tenaga ahli. Tapi ketika selesai itu di luar kembali kepada rumah saya misalkan, saya sebagai warga masyarakat lagi, apakah saya diam begitu saja? Ya tidak. Karena balik ke rumah jadi warga desa lagi. Iya, tetap, bagian dari masyarakat desa betul, juga. Tetap gitu. Masyarakat desa pun bisa menjadi ya seperti kami ini gitu. Cuma bedanya kami dibekali di dalam struktural kepemerintahan gitu, perpanjangan pemerintahan gitu di pusat maupun di daerah. Jadi apapun ini masukan dan saran saya kepada rekan-rekan ya. Apapun keahlian kita, apapun kepiawaian kita, ataupun apapun kesempatan yang diberikan kepada kita, selama itu bisa kita manfaatkan dan diterima oleh desa, ya lakukan. Gitu. Asalkan jangan menyesatkan desa. Gitu. Artinya gitu. Ya jangan sampai desa menjadi desa komunis. Gitu. Balik lagi. Desa itu. Gitu. Selama itu nggak tercipta, ya apapun kita bisa lakukan, karena desa saat ini 1001 bisa menciptakan dan melakukan apapun, yang penting hasil dan tujuannya demi manfaat yang sebaik-baiknya kepada masyarakat desa itu sendiri gitu loh. Seperti itu. Mungkin udah banyak nih panjang lebar yang kita bahas ya. Ini segmen ada lagi nggak nanti saya episode 10 episode? Mungkin kita bahasnya bukan persoalan desa sama Wahyu. Iya, mungkin pembahasan tema-tema lain. Kita mungkin bahas Stevie Vai. Terus tapi Joe Satriani. Ini sebenarnya masih banyak yang akan saya sampaikan gitu loh Bang. Cuman ya nantilah konteksnya ya. Ya terlalu dalam juga, in-depth, nanti kita malah jadi diskusi akademis yang panjang. Kita kepengen bisa santuy gitu. Jadi teman-teman yang lain atau pemirsa yang lain di rumah juga nonton ini paling enggak ya dapat wawasan baru, apa itu desa gitu loh. Kenapa ada pemerintah desa gitu, apa sih yang bisa dilakukan sama pemerintah desa, terus apalagi juga bagian dari masyarakat desa gitu. Ya, artinya desa itu adalah sebuah pemerintahan gitu yang paling dekat dengan masyarakat itu, seperti itu. Jadi dengan dimensinya yang dan sangat terbuka bagi kita, bagi siapapun, masyarakat umum lah gitu kan, untuk turut serta. Kalau kita ikut membantu pemerintah pusat kan sulit juga Pak. Iya. Ya misalkan ada usulan pemerintah pusat ibaratnya Presiden Jokowi gitu. Nah, saya nih sebagai warga negara gitu kan, ya biasa-biasa aja. Pengen saya bantu nih Presiden Jokowi, kan terlalu panjang dan ya Pak Jokowi juga. Ya siapa Anda gitu kan, ibaratnya kan, siapa kamu gitu kan. Tapi kalau di desa cukup kita, ya kepala desa adalah bagian dari kita datang ke kepala desa, Pak Kades nih saya punya konsep seperti ini, saya punya pemikiran seperti ini, saya punya ide seperti ini, kan sangat dekat dengan desa. Dan itu sangat bisa dimungkinkan gitu loh, sangat dimungkinkan bahwa kita bisa membantu sebuah pemerintahan. Ya siapa tahu kan kalau kita ngebantu pemerintah pusat, wah bingung Pak Jokowi punya jadwal keluar negeri, keluar wilayah,
nggak mau ketemu. Lah, kalau kepala desa mau kemana sih, Pak? Karena lingkupnya sedesa. Oh iya. Ya nggak mungkin dia mau ke luar negeri. Ngapain kepala desa ke luar negeri? Orang tugas dia hanya RT 1 sampai RT 12 gitu kan. Kalau Pak Jokowi wajar. Sulit kita untuk membuktikan perbantuan kita kepada beliau karena dia dari Sabang sampai Merauke kan gitu. Seperti itu gitu loh, Pak. Oke, kalau gitu terima kasih banyak waktunya Siap. buat Bang Wahyu Siap. untuk wawasannya, Siap. untuk informasinya, untuk bagi-bagi cerita pengalamannya. Ya. Betul. Oke, jadi kita ketemu lagi di episode berikutnya, mungkin dengan Bang Wahyu lagi, pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.